Gereja merupakan tempat ibadah umat Kristiani di seluruh dunia. Biasanya para jemaat selalu memenuhi gereja setiap akhir pekan untuk beribadah demi menjalin ikatan dengan Tuhan. Seperti rumah ibadah di agama lainnya, gereja merupakan tempat suci bagi umat Nasrani untuk mencari sebuah ketenangan dan kenyamanan dalam nama Tuhan. Menariknya, di beberapa film horor, umumnya rumah ibadah acap kali dijadikan tempat untuk menyelamatkan diri dari kejaran setan. Lantaran para makhluk astral dipercaya akan takut saat melihat salib atau bacaan ayat-ayat suci yang dilantunkan. Namun bagaimana bila tempat ibadah justru diyakini angker oleh masyarakat sekitar? Selebritas yang telah merangkum sederet gereja yang terkenal angker di dunia. Gereja Saint George yang terletak di Lukova, sebuah desa di Republik Ceko, menjadi sebuah sorotan karena gereja yang dibangun pada tahun 1352 ini memiliki sebuah cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Pada tahun 1968, gereja Saint George mengalami tragedi cukup memilukan, di mana kecelakaan tragis terjadi. Tiba-tiba saja bagian atap gereja yang sudah termakan usia ini runtuh saat sedang berlangsungnya upacara pemakaman. Sontak, hal ini membuat banyak masyarakat setempat beranggapan peristiwa tersebut merupakan pertanda buruk. Setelah kejadian tersebut, gereja Saint George akhirnya ditinggalkan. Selama 30 tahun dibiarkan kosong begitu saja, rumor pun beredar luas. Gereja tua ini diyakini telah diisi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Sampai suatu ketika, semua berubah. Pada tahun 2012, seorang mahasiswa seni bernama Jakub Hadrava datang dan menggunakan gereja Saint George di desa Lukova untuk tesis seninya. Tak ingin membiarkan tempat ibadah ini kosong, Jakub Hadrava akhirnya berinisiatif untuk membuat ornamen hantu berkarya seni tinggi. Alih-alih mendekorasi gereja menjadi lebih indah, Jakub justru membuat gereja tampak lebih menyeramkan. Bagaimana tidak bila ia mengisi bangku gereja Katolik ini dengan patung hantu terbuat dari gips, serupa orang menggunakan tudung berwarna putih. Saat kita perhatikan dengan seksama, patung tersebut semakin menyeramkan, lantaran setiap detail terlihat sangat nyata, layaknya jemaat yang tengah menghadiri sebuah misa. Bukan tanpa alasan, menurut Jakub, bahwa figur menyeramkan yang dibuatnya mempresentasikan hantu dari orang Jerman yang dulu tinggal di Lukova sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu mereka selalu datang untuk merayakan misa setiap hari Minggu. Berkat jasanya, gereja yang semula dikenal sangat menyeramkan, kini dianggap memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Bahkan pemerintah Republik Ceko menghidupkan kembali untuk pariwisata. Misa pun tetap diadakan setiap tahun pada bulan April untuk merayakan hari Saint George. Selanjutnya, gereja Washington National Cathedral. Pada tahun 1907, Presiden Roosevelt lah orang yang meletakkan batu pertama fondasi katedral untuk proses pembangunan. Namun menurut mitos, biasanya ada yang mengatakan kalau proses pendirian sebuah gedung, tempat bersejarah, atau bangunan lainnya ada yang minta tumbal. Begitu pula dengan isu berdirinya gereja Washington National Cathedral yang dibangun pada abad ke-20. Pasalnya pada saat proses pembangunannya, diketahui ada beberapa orang kuli bangunan yang tewas hingga santer beredar bila arwah para pekerja tersebut berkeliaran di sekitar gereja. Menariknya, bukan hanya pekerja konstruksi saja, ada beberapa orang penting pun dimakamkan di sini. Salah satunya adalah Woodrow Wilson, mantan Presiden Amerika Serikat yang menyebut gereja ini sebagai rumahnya. Cerita yang masih eksis sampai saat ini, di mana Woodrow Wilson berjalan di lorong-lorong katedral sambil mengetuk tongkatnya di dinding. Romo Sridanto Ariwibowo selaku Ketua Komisi Liturgi Keuskupan Agung Jakarta yang pernah bertandang ke Washington National Cathedral di Washington DC pada tahun 2001 silam mengatakan bahwa rumor keangkeran gereja tersebut sudah tersebar luas di masyarakat lokal. Gerejanya angker, ya gitu. Terus kalau malam kelihatannya seram, ya.
Ya kan, karena mungkin nggak banyak orang di sana, gereja tinggi, megah, besar ya, rasa seram dan angker kan bisa di mana saja. Yang menarik di sana memang kerap ada rumor-rumor itu ya. Salah satunya rumor arwah-arwah yang pernah meninggal di sana, dari kuli-kuli bangunan yang pernah juga meninggal di sana. Itu tidak dihindari dan itu muncul, tetapi justru ini sesuatu yang menarik juga karena orang yang tidak tahu kemudian cari informasi di dalam dan di sana mereka mendapatkan informasi. Meski berita keangkeran gereja sudah tersebar luas hingga penjuru dunia, nyatanya tak membuat tempat ibadah ini terbengkalai. Pasalnya hingga kini, gereja Washington National Cathedral tetap pada fungsinya, yaitu sebagai tempat ibadah. Saya rasa kalau dibilang menyeramkan sih itu rumor, tetapi nyatanya sampai sekarang gereja itu masih dipakai. Tidak kosong ya? Dan ya masih dipakai, mungkin tidak sebanyak kalau jemaat-jemaatnya dalam arti perayaan-perayaan besar Natal atau perayaan nasional Amerika. Dan gereja ini memang akhirnya lebih menggambarkan masyarakat Amerika sebetulnya, ya bukan hanya untuk jemaat episkopal, Protestan episkopal saja, tapi untuk seluruh Amerika, karena di dalam gereja tersebut juga ada begitu banyak denominasi di dalamnya ya. Bahkan mereka juga rumah untuk orang-orang Yahudi yang ada di Amerika ya. Lalu juga perayaan-perayaan besar Amerika yang dirayakan di sana. Dan pada hari-hari besar selalu ramai, khususnya setiap hari raya Natal ya. Bahkan mereka bikin lomba. Di sana juga ada tempat-tempat untuk berkunjung, jadi terbuka semacam wisata religius ya. Kalau ada pengunjung umum, ini di luar masa pandemi ya, itu mereka berkeliling ke dalam gereja. Kalau kita melihat seksama, gereja ini memiliki bangunan yang cukup indah. Namun siapa yang menyangka bila di balik keindahan gereja ini terdapat sebuah cerita mengerikan. Menurut kisah yang beredar luas, ketika malam tiba, gereja Egg Hill Church yang berada di Pennsylvania justru terlihat mencekam. Cerita misteri ini dimulai pada abad ke-19. Saat itu tengah diadakan acara kumpul di dalam gereja. Sang pastor pun mulai membagikan roti dan anggur kepada orang-orang yang hadir. Namun sadisnya, roti dan anggur yang disuguhkan untuk pengikutnya itu justru telah dicampur dengan racun. Dalam waktu singkat, semua orang yang hadir akhirnya terbunuh. Yang membuat cerita ini semakin mengerikan, sang pastor justru ikut meregang nyawa yang menggantung dirinya di dekat altar. Hal inilah yang membuat banyak arwah gentayangan tanpa arah di gereja Egg Hill Church. Dari sekian banyak gereja Anglikan dan episkopal yang ada di Eropa maupun Amerika Serikat, gereja St. Andrew adalah salah satu yang diyakini memiliki kisah mistis di dalamnya. Terkenal akan keangkerannya, sampai-sampai membuat masyarakat sekitar sudah tak heran jika mendengar ada suara tanpa ada orang atau suara genta lonceng yang terdengar di pemakaman yang ada di area gereja tersebut. Pada awalnya masyarakat hanya menganggap bahwa bentuk bangunan gereja tersebut saja yang terlihat seram. Hal ini membuat masyarakat lokal melakukan pesta di gereja itu. Namun lama-kelamaan, ternyata masyarakat sadar kalau keseraman tersebut adalah hal yang nyata. Menariknya, masyarakat sekitar justru mengakui bahwa tidak pernah melihat sosok hantu di gereja tersebut. Namun mereka selalu mendengar suara-suara aneh tanpa sumber yang membuat mereka ketakutan. Tak hanya warga sekitar saja, para pengunjung gereja yang sengaja datang pun banyak yang mengakui bila kerap mendengar suara langkah kaki, suara alat musik yang dimainkan sosok tanpa wujud, hingga lukisan yang tiba-tiba jatuh dari gantungan. Layaknya setiap tempat yang dikelilingi oleh pemakaman, tentu akan terlihat dan terasa sangat menyeramkan. Begitu juga dengan gereja yang berarsitektur gotik satu ini, adalah gereja Chapel of the Cross di Mississippi yang berdekatan dengan kuburan. Menurut legenda, pada tahun 80-an, gereja ini dulunya milik keluarga kaya dan berpengaruh di saat itu, yakni keluarga Johnstone.
Bahkan gereja Chapel of the Cross di Mississippi ini didirikan di lahan pemukiman khusus keluarga mereka. Namun sebuah kisah nyata sangat tragis membuat tempat yang seharusnya sebagai rumah ibadah ini justru berubah angker. Pada tahun 1850 silam, salah satu putri keluarga Johnstone, yaitu Helen Johnstone, akan menikah dengan seorang pria. Namun takdir berkata lain, pria yang dicintainya meninggal dengan cara yang tragis saat tengah berperang dengan New Orleans sebelum hari pernikahannya. Jasad pria tersebut dibawa pulang ke Madison dan dimakamkan di pelataran gereja. Sejak saat itu, Helen selalu diselimuti kesedihan. Dengan setia, Helen sering mengunjungi makam sang kekasih sampai akhirnya pada tahun 1946 Helen meninggal dunia. Beberapa masyarakat sekitar mengaku pernah melihat makhluk astral wanita yang diduga adalah Helen. Memang harus dipahami secara baik dulu apa itu roh atau hantu ya. Kalau di dalam gereja Katolik dikenal ada Roh Kudus ya, roh Allah sendiri. Tapi juga ada roh dari manusia yang sudah meninggal tetapi kemudian diangkat menjadi santo atau santa, yaitu orang kudus di dalam gereja. Orang ini pasti rohnya masuk ke dalam kerajaan surga. Ada juga yang kedua tuh roh yang dari orang meninggal yang kemudian ada dalam dunia yang disebut purgatorium. Purgatorium itu kita menyebutnya api pencucian. Ada neraka, ada surga, dia di tengah-tengahnya ya. Dan yang ketiga roh yang tentu saja kita menyebutnya ada di dalam api neraka dan sebagainya. Menanggapi adanya kisah misteri di rumah ibadah, haruskah umat Kristiani meyakini cerita-cerita yang beredar luas? Sekarang kalau ada roh-roh yang bergentayangan yang ada di gereja, ya kita menanggapinya sebagai mereka yang belum mencapai tadi, saya katakan mencapai surga. Jadi masih di purgatorium, perlu didoakan ya, karena di dalam gereja Katolik ya kita percaya bahwa mereka yang belum masuk ke surga, dia tidak bisa masuk ke surga dengan kekuatannya sendiri, tapi dia harus dibantu melalui doa-doa kita. Sebagai orang Nasrani, kita tidak perlu percaya juga kepada hal-hal yang semacam itu. Kita perlu berhati-hati dan bersikap secara kritis kalau membaca dan mendengarkan berita-berita semacam itu. Karena keyakinan kita sudah jelas bahwa hal itu ya seperti yang saya sampaikan tadi. Lantas bagaimana dengan para selebritis tanah air? Apakah pernah mendengarnya dan mempercayai kisah tersebut? Gak percaya ada, percaya ya cuma kadang-kadang gak kelihatan juga gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata artikelnya ada gereja terangker, aku percaya sih. Biasa gereja tua gitu kan, biasa kan mungkin gereja-gereja zaman dulu, zaman old gitu. Ya mungkin karena lingkungannya ya ada dekat sama kuburan atau misalkan kuburan orang-orang sucinya gitu. Jadi kesannya sebenarnya nggak angker, cuma karena ada kuburan jadi angker gitu. Bisa jadi kan kayak gitu. Cuman memang sih banyak kayak film-film sama buku-buku, novel-novel juga banyak kan kayak di gereja mengadakan kayak eksorsisme untuk pengusiran setan gitu. Memang setan katanya hantu juga banyak di gereja, nggak semua gereja takut setan masuk gitu. Semuanya memang katanya di Korea juga banyak sih di setan ada di gereja gitu. Ya ada, saya percaya sih. Cuma pernah waktu itu saya bercanda sama setan gitu loh. Kalau lu ada kesini lo, aku bercanda beneran lagi tiduran gitu. Tindiannya sampai kayak gak bisa nafas. Habis itu aku minta maaf kan sama dia kan. Habis itu aku ke depannya mulai sampai detik ini aku gak pernah bercandain. Jadi memang hantu, memang setan itu ada di dunia ini. Menanggapi banyaknya cerita misteri yang datang dari berbagai gereja di penjuru negara, alangkah baiknya sebagai umat yang beragama, kisah ini sebagai teguran agar bisa lebih rajin mendatangi rumah ibadah. Supaya tidak takut, pertama perlu paham dan sadar bahwa gereja itu tempat kudus. Tempat kudus di mana Allah itu meraja, di mana Allah itu bertahta. Ya kalau Allah meraja, Allah Maha Kuasa, Allah begitu hebat, begitu luar biasa ya. Tidak ada yang bisa
menggerogoti kekuasaannya, kecuali kebaikan Allah itu sendiri, maka nggak perlu takut. Iya, karena umat Nasrani kan dengan dibaptis sudah menjadi milik Tuhan, dan Tuhan itu sudah di atas segala-galanya. Bahkan yang roh jahat setan itu ciptaan, dan itu semestinya mereka, roh jahat, setan atau iblis atau apapun itu namanya, mesti kita lawan dan kita mesti tunjukkan siapa jati diri kita. Nggak usah takut pokoknya yang penting kita baik, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita Maha Kuasa ya nggak. Jadi yang penting berdoa, kita pasti menang. Nggak usah takut.